Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofa Syafira, mahasiswi Magister Sains Manajemen FEB UGM. Saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Anteseden dan Konsekuensi Perilaku Berlangganan Layanan Siaran Video Sesuai Permintaan, Pendekatan Teori Penggunaan dan Pemenuhan Kepuasan. Pada awal penelitian komunikasi massa, secara empiris banyak penelitian yang berfokus pada ketertarikan yang diberikan oleh media kepada khalayaknya. Contohnya seperti penggunaan koran dan juga radio untuk mendengarkan berita. Selanjutnya, aspek asal-usul sosial dan psikologis dari kebutuhan yang diperhatikan dalam konteks penelitian penggunaan dan kepuasan khalayak menghasilkan harapan dari penggunaan media massa dan tentunya menciptakan perbedaan pola paparan media yang menghasilkan pemuasan kebutuhan individu. Kelahiran video on demand atau video sesuai permintaan menjadi media yang muncul sebagai alternatif penggeser televisi. Dan di sini halayak VOD merupakan penonton yang aktif. Penonton aktif tersebut dapat menonton, menjeda, memutar ulang, dan menghentikan konten sesuai pilihan mereka. Kemudian kemunculan pandemi COVID-19 telah mengubah kebiasaan dan perilaku seseorang, seperti menonton film. Changson DKK 2021 menunjukkan bahwa halayak di Asia Tenggara lebih banyak menonton konten video daring. Beberapa keuntungan berlangganan video siaran didapatkan oleh pelanggan, seperti akses konten eksklusif, tidak adanya iklan, dan fitur menarik lainnya, seperti yang dikutip dalam viayu.com. Pencarian kebaruan menjadi ciri kepribadian sebagai inti pembentuk sikap dan perilaku, dan ini menjadi penting untuk diteliti peran pencarian kebaruan dalam konteks media baru menurut Hare DKK 2010. Kemudian selanjutnya ada keterikatan pelanggan. Keterikatan pelanggan ini menjadi strategi penghubung perusahaan dengan pelanggan dalam tahap setelah konsumsi. Terdapat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, penggunaan layanan siaran. Penelitian ini berkaitan dengan pendekatan yang digunakannya, yaitu pendekatan teori substitusi media dan the Unified Theory of Acceptance Use of Technology. Revertiller 2018, Alawan 2018, Chow 2019, dan Dwi Fedi 2017. Kemudian selanjutnya, ada penelitian terkait pendekatan teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan oleh Shin DKK 2021, namun hanya berimplikasi pada sikap penggunaan media. Kemudian selanjutnya, di tahun 2016, Joblom dan Hamari menyarankan untuk meneliti faktor-faktor yang memotivasi perilaku berlangganan layanan siaran. Terkait dengan penelitian keterikatan konsumen menjadi upaya untuk membedakan sikap dan perilaku konsumen yang melampaui perilaku pembelian, sesuai dengan penelitian Van Don DKK 2010, Vivek DKK 2012. Auditya dan Hidayat 2021 menemukan bahwa niat untuk berlangganan berpengaruh positif pada keterikatan pengguna. Hal ini ditemukan dalam penelitiannya terkait penggunaan Netflix. Kemudian terkait dengan pencarian kebaruan dapat memoderasi motivasi dengan penggunaan teknologi, sesuai dengan penelitian Dabolkar dan Bagozi 2002. Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan belum menerapkan model perilaku nyata penggunaan, sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut penelitian terkait perilaku nyata penggunaan. Ada beberapa pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah kegembiraan berpengaruh pada perilaku berlangganan? Ada beberapa pertanyaan dalam penelitian ini. Yang pertama, apakah kegembiraan berpengaruh pada perilaku berlangganan? Yang kedua, apakah pelepasan ketegangan berpengaruh pada perilaku berlangganan? Yang ketiga, apakah perkawanan berpengaruh pada perilaku berlangganan? Kemudian yang keempat, apakah kondisi berpengaruh pada perilaku berlangganan? Yang kelima, apakah risiko yang dirasakan berpengaruh pada perilaku berlangganan? Kemudian yang keenam, apakah kecanduan menonton berat berpengaruh pada perilaku berlangganan? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, apakah pencarian kebaruan memoderasi hubungan antara kegembiraan, pelepasan ketegangan, perkawanan, kognisi, risiko yang dirasakan, dan kecanduan menonton berat dengan perilaku berlangganan? Kemudian, untuk pertanyaan penelitian yang terakhir adalah, apakah perilaku berlangganan berpengaruh pada keterikatan pelanggan? Kontribusi penelitian ini dibagi menjadi kontribusi teoritis dan kontribusi secara praktis. Kontribusi teoritis, penelitian ini sebagai penjelas anteseden dan konsekuensi perilaku berlangganan layanan siaran video sesuai permintaan dengan pendekatan teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan.
Kemudian, kontribusi yang kedua, penelitian ini memahami peran moderasi pencarian kebaruan terhadap hubungan antara anteseden dan perilaku berlangganan pengguna dalam konteks media baru. Dalam hal ini adalah layanan siaran video sesuai permintaan. Kemudian yang ketiga, kontribusi secara teoritis berkaitan dengan pengembangan model penelitian dalam konteks media baru seperti layanan siaran video sesuai permintaan. Kemudian kontribusi secara praktis penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan di industri digital dan hiburan terkait strategi pemasaran video sesuai permintaan, baik untuk mempertahankan pengguna maupun menarik calon pengguna yang potensial, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan ke depannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan. Pendekatan teori ini mewakili upaya untuk menjelaskan cara individu mencari dan menggunakan media tertentu secara aktif untuk memuaskan kebutuhan dan mencapai tujuan mereka, seperti yang tertulis pada CATS DKK 1973. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penggunaan dan pemenuhan kepuasan. Pendekatan teori ini mewakili upaya untuk menjelaskan cara individu mencari dan menggunakan media tertentu secara aktif untuk memuaskan kebutuhan dan mencapai tujuan mereka. CATS DKK 1973. Ada 5 asumsi dari teori ini menurut CATS DKK 1974 dalam West dan Turner 2010. Yang pertama, halayaknya adalah halayak aktif dan penggunaan media yang berorientasi pada tujuan. Kemudian yang kedua, inisiatif pemuasan kebutuhan. Ketiga, media itu menjadi salah satu pemuas kebutuhan. Kemudian yang keempat, adanya kesadaran diri yang cukup tentang penggunaan, niat, dan motif penggunaan. Kemudian yang kelima, halayak sekaligus adalah penilai konten media. Penelitian terkait teori ini sudah ada sejak tahun 1940-an. Steiner dan Xu 2020. Kemudian penelitian terkait penelitian gratifikasi tetap dekat dengan apa yang disebut sebagai kebutuhan terkait media, di mana media dapat memuaskan kebutuhan individu. Peneliti teori ini selalu mencakup pertanyaan dasar yang sama, yaitu terkait alasan orang menjadi terlibat dalam satu jenis komunikasi atau media massa tertentu. Ruggiero 2000. Kedepannya, individu harus siap untuk memperluas model teoritis penelitian terdahulu. Kemudian, perluasan dan modernisasi teori dapat diterapkan dalam konteks psikologis, sosiologis, dan budaya yang berkembang. Untuk yang selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Berikut adalah model penelitian ini yang diadopsi dari Joblom dan Hamari 2016, Dabulkar dan Bagozzi 2002, dan Singh DKK 2021. Selanjutnya adalah definisi operasional variabel dan pengukuran. Yang pertama, kegembiraan. Kegembiraan adalah sejauh mana aktivitas menggunakan sistem tertentu dianggap menyenangkan. Davis DKK 1992. Variabel kegembiraan diukur berdasarkan pernyataan pelanggan atas 3 butir pernyataan. Kemudian yang selanjutnya, pelepasan ketegangan. Pelepasan ketegangan sebagai kebiasaan seseorang untuk melewati kesehariannya dari ketegangan agar dapat menciptakan kondisi seseorang menjadi lebih stabil. Adapun variabel ini diukur berdasarkan 5 butir pernyataan yang diadopsi dari Rubin 1981. Selanjutnya, variabel perkawanan. Perkawanan merupakan seperangkat tindakan yang berhubungan dengan aktivitas untuk menghindari perasaan kesepian. Smoke DKK 2011. Variabel perkawanan ini diukur berdasarkan jawaban-jawaban pelanggan terhadap 3 butir pernyataan yang diadopsi dari Smoke DKK 2011. Kemudian untuk variabel kognisi adalah bentuk pemenuhan kepuasan seseorang akan kebutuhan informasi dan pembelajaran. Joblom dan Hamari 2016. Kemudian variabel kognisi ini diukur berdasarkan pernyataan pelanggan terhadap 4 butir pernyataan yang diadopsi dari Hegden 2004. Selanjutnya, variabel risiko yang dirasakan. Risiko yang dirasakan adalah jumlah risiko yang dirasakan oleh konsumen dalam mempertimbangkan keputusan pembelian tertentu yang berhubungan dengan ketidakpastian yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang melekat pada produk, merek, tempat pembelian, mode, dan lain-lain. Cox dan Rich 1964. Adapun variabel risiko yang dirasakan diukur dengan 4 butir pernyataan yang diadopsi dari Singh DKK 2021. Kemudian selanjutnya, variabel kecanduan menonton berat.
Kecanduan dimaknai oleh SING DKK 2021 sebagai penggunaan komputer atau menonton yang bermasalah dalam kondisi pengguna menunjukkan ketidakmampuan untuk mengendalikan jumlah jam yang digunakan dalam aktivitas daring yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Variabel ini diukur dengan 4 butir pernyataan yang diadopsi dari SING DKK 2021. Kemudian selanjutnya variabel pencarian kebaruan. Pencarian kebaruan dimaknai sebagai keinginan yang kuat untuk mencari hal baru. Hilsman 1980. Variabel ini diukur menggunakan 4 butir pernyataan yang diadopsi dari Dabulka dan Bagosi 2002. Kemudian variabel perilaku berlangganan. Pelangganan merupakan aksi yang dilakukan oleh pelanggan dengan mengeluarkan biaya tertentu, baik itu bulanan ataupun tahunan, untuk dapat menonton kapan dan di mana saja, serta dengan akses pilihan yang tidak terbatas. Abdur DKK 2017. Kemudian, perilaku berlangganan ini diukur dengan 3 butir pernyataan pelanggan dalam menggunakan layanan siaran yang diadopsi dari penelitian Venkantes DKK 2012. Selanjutnya, variabel keterikatan pelanggan. Vandon DKK 2010 memaknai keterikatan pelanggan sebagai manifestasi perilaku pelanggan terhadap merek atau perusahaan di luar pembelian yang dihasilkan dari penggerak motivasi yang mencakup beragam perilaku, termasuk aktivitas ketok tular, rekomendasi, membantu pelanggan lain, mengeblok, menulis ulasan, dan lain sebagainya. Keterikatan pelanggan diukur dengan 10 butir pernyataan yang diadopsi dari Hollebeek DKK 2014. Yang selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian explanatory yang bertujuan untuk menjelaskan alasan munculnya suatu peristiwa untuk membangun, mengelaborasi, memperluas, atau menguji teori. Human 2014. Kemudian untuk penyampelannya, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probabilitas bertujuan. Kemudian kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kriteria sampel penelitian adalah pengguna layanan siaran video sesuai permintaan di Indonesia yang berusia 18 tahun ke atas dan telah atau pernah berlangganan setidaknya pada satu platform layanan siaran selama masa pandemi COVID-19. Kemudian ukuran sampel penelitian ini ditentukan berdasarkan ukuran absolut oleh HER-DKK 2019 yaitu 200 atau lebih besar. Jadi, ukuran sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini adalah 400 responden. Kemudian jenis dan metode pengumpulan data. Jenis data ini adalah data primer dengan wawancara tertutup. Kemudian pengumpulan data, metode pengumpulan data melalui survei daring. Yang selanjutnya adalah uji instrumen, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas merupakan pengujian seberapa baik instrumen yang dikembangkan dapat mengukur konsep tertentu. Kemudian uji validitas ini berkaitan dengan pengukuran konsep yang benar, Sekarang dan Bogi 2016. Ada beberapa uji validitas, yaitu validitas muka, validitas konten, dan validitas konstruk. Untuk validitas konstruk, ada dua, yaitu validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konvergen ini mengukur sejauh mana skor pada satu skala berkorelasi dengan skor pada skala lain yang dirancang untuk menilai konstruk yang sama. Cooper dan Schindler 2014. Kemudian validitas konvergen diukur dengan muatan faktor yang lebih besar atau sama dengan 0,7 dan nilai AV yang lebih besar atau sama dengan 0,5. HDKK 2014. Lebih lanjut, HDKK 2014 menyatakan bahwa muatan faktor antara 0,4 dan 0,7 masih dapat dipertimbangkan. Untuk yang selanjutnya adalah validitas diskriminan. Validitas ini diukur berdasarkan akar kuadrat dari AV setiap konstruk yang lebih besar dibandingkan dengan konstruk lainnya. HDKK 2014. Yang selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen menghasilkan pengukuran yang dapat diandalkan dan konsisten. Newman 2014. Uji reliabilitas ini diukur berdasarkan Cronbach alpha instrumen yang lebih besar daripada 0,7. Peneliti melakukan pra-uji pada 59 responden dengan hasil penghapusan 7 butir pernyataan. Setelahnya, hasil menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan valid secara konvergen dan diskriminan, serta reliable. Selanjutnya, metode analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Squares Structural Equation Modeling atau SEM-PLS. SEM merupakan metode statistik yang memungkinkan peneliti untuk memasukkan variabel yang tidak dapat diamati, kemudian diukur secara tidak langsung oleh variabel indikator. HER-DKK 2014. Alasan penggunaan SEM-PLS dalam penelitian ini karena bertujuan untuk pengembangan teori dan penjelasan konstruk. Kemudian SEM-PLS dapat bekerja secara efisien dengan ukuran sampel yang kecil, namun modelnya kompleks dan praktis tidak membuat asumsi tentang data yang mendasarinya. Kemudian
Model jalur PLS terdiri dari dua elemen, yaitu model struktural dan model pengukuran. Kemudian terdapat 8 hipotesis dengan 13 pengujian dalam penelitian ini. Adapun alat analisis yang digunakan adalah Warp PLS 7. Sekian presentasi proposal tesis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.